Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kenny dari Customer Success Simi CV. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas, kita bakal ngelanjutin interview series kita ya. Jadi pertanyaan yang akan dibahas di video kali ini adalah how do you prioritize workload or manage your task at work. Jadi intinya tuh kalau ini mungkin beberapa kali itu aku sempat ditanyain juga ya pas interview ya. Jadi gimana caranya kamu itu mau manage semua pekerjaan kamu nih, make sure kalau semuanya itu selesai sebelum deadline ya. Kayak gimana kamu prioritasin ini tuh seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk jawaban pertanyaan seperti ini itu kalian mau make sure aja kalau misalnya kalian tuh nggak kelihatan overwhelmed ya. Jadi itu yang paling penting sih kalau menurut aku. Nah, cara ngejawabnya gimana? Sebenarnya simpel banget. Kalau dari sisi aku selalu bakalan nanya balik nih. Kita bikin kayak rhetorical question ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya mau nanya, izin bertanya kalau untuk yang pertanyaan ini. Oh, Oh, sorry, sorry. Jadi kalau misalnya untuk yang pertanyaan ini tuh biasanya tuh aku pakai contoh, teman-teman. Bukan nanya balik ya, sorry banget. Aku pakai contoh. Jadi aku bakal bilang, oh ya, kalau misalnya kita punya list pekerjaan nih. Let's say aku ada 5 outstanding task yang mesti diselesain sebelum hari Jumat. First thing yang aku bakal lakuin itu pastinya aku bakal susun dulu dong dari 5 ini tuh yang mana yang paling penting sama yang mana yang paling nggak penting gitu. Jadi yang ibaratnya yang paling penting sama urgent itu yang mana? Yang penting tapi kurang urgent. Eh, udah gitu sama mana yang eh, penting tapi tidak urgent sama mana yang tidak penting dan tidak urgent gitu teman-teman. Jadi pokoknya intinya kamu classify dulu ya. Urutannya tuh yang kamu mau selesaiin tuh yang mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah baru kamu tackle dari yang nomor 1 tentunya ya. Ya jadi itu yang pertama sih biasanya aku jawab nih. Udah gitu kalau misalnya kamu di throw curveball question ya. Tapi kalau kamu nggak bisa selesain semuanya dalam tepat waktu gimana dong? Nah kalau misalnya begitu aku bakal tanya balik ke apa namanya? Aku bakal tanya balik nih eh, ke hiring manajernya atau nggak ke rekruternya. Nah, dari 5 pekerjaan ini nih, let's say kita pakai average ya, kita pakai average satu task itu selesainya itu bisa kurang lebih dalam 10 jam. 10 kali 5, 50 kan. Tapi seminggu kita kerja 40. Berarti ada satu dong yang mesti di-sacrifice. Nah, kalau kayak gitu kita bakal, kalau misalnya aku ditaruh di posisi seperti ini dalam dunia nyata ya, aku bakal tanya balik ke hiring manajernya atau nggak ke manajernya gitu. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalnya seperti ini kita berarti mesti tanya balik nih. Kita mesti tanya balik nih. Jadi mungkin yang pertama itu dari sisi overtime-nya tentunya dari kandidatnya oke atau enggak, atau dari sisi policy-nya dari perusahaan itu overtime-nya tuh biasanya tuh polisinya gimana. Kalau sama-sama udah setuju ya tinggal dilakuin aja kan ya. Tinggal nambah di hari Sabtu kalau udah selesai. Tapi kalau misalnya let's say nggak ada overtime nih, mentok-mentok tuh paling 40 jam. Nah, dan kita kan udah lihat ya, ini 50 jam. Jadi kayak ibaratnya kita hanya bisa selesai 4 dari 5. Nah, kalau begitu aku bakal discuss sama manajer aku bakal samperin ke manajer aku bilang, teman-teman, oke, ini ada 5 tas, tapi berdasarkan estimasi itu aku hanya bisa selesai 4 tas. Dan kalau menurut aku atau menurut saya yang kita mesti selesai itu tas yang A, B, C, D karena alasannya itu teman-teman bisa sebutin gitu. Oh, yang ini urgent, yang ini, yang ini karena itu. Tapi intinya kalian itu pas ngadep ke manajer, kalian itu jangan kesannya tuh kayak ngeluh, tapi kalian tuh kesannya tuh kayak lebih mengajukan proposal. Ya, kita punya 5 tes, aku rekomen kalau kita cuma bisa selesai 4 tes, itu kita selesaiin yang ini dulu, 4-4-nya itu karena apa? Nah, udah gitu yang satunya lagi kita propose dioper ke minggu depan, ya. Nah, dari situ baru kita tanya balik, kira-kira make sense atau enggak? Ada yang mau direvisi atau enggak? Nah, harusnya sih kalau misalnya itu reasonable, harusnya udah make sense ya. Jadi kayak ujung-ujungnya kalian nggak perlu kerjain semuanya gitu. Tapi intinya itu kalau buat pertanyaan kayak begini tuh aku lebih sukanya tuh kalau kalian tuh kolaborasi sama manajernya juga gitu. Karena keputusan kan pada akhirnya di tangan manajernya ya. Jadi itu yang biasa aku lakuin gitu. Jadi set priority, udah gitu set estimasi, dan kalau habis estimasi itu kita eh, nggak make sense, ada kerjaan yang udah pasti nggak selesai, kita cek tuh ya prioritasnya itu apa, kenapa kita ngerjain satu, kenapa kita ngerjain dua, kenapa kita ngerjain tiga, ya terakhir sampai yang kelima. Dan dari situ kita kan udah bisa lihat nih, oh yang ini emang penting banget, ini literally harga mati harus diselesain, tapi yang ini kayaknya bisa dinego deh. Nah udah gitu yang paling bisa dinego taruh di belakang, teman-teman, taruh buat minggu depan. Kalau kamu udah sampai situ baru kamu propose ke manajer kamu, jadi kelihatannya tuh kamu siap gitu ya. Jadi technically kalau misalnya ditanya, jadi sama interviewer kamu ditanya seperti itu yang barusan aku jawab sih. Jadi ibaratnya
oh ya Bapak Ibu, saya bakal bikin priority list, udah gitu saya estimasi kira-kira tiap tas itu selesai berapa lama, udah gitu saya juga bakalan bikin alasan kenapa yang ini mesti selesai duluan, kenapa yang ini mesti selesai kedua, kenapa ini mesti selesai ketiga, dan kalau ada yang satu confirm itu udah pasti nggak selesai, saya bakal propose ke manajer saya, Pak, Bu, ini udah pasti nggak selesai, alasannya tuh karena gini, 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 boleh nggak kita oper ke minggu berikutnya gitu, jadi kayak kelihatannya tuh kamu tuh nggak overwhelm, tapi kamu tuh udah siap gitu loh. Iya, ibaratnya kalau ini mau diselesain ya ini mesti overtime. Jadi udah jelas gitu semuanya. Oke, jadi itu untuk cara jawabnya ya. Gimana caranya kamu prioritasin workload kamu di saat resource-nya itu nggak mencukupi, teman-teman. Di sini waktunya kan nggak cukup ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hopefully ngebantu. Thank you.